Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Jadi alhamdulillah kita syukur pada Allah SWT. Ini maksud kita kumpul ini untuk meluruskan daripada maksud hidup kita. Karena dalam kehidupan kita ini ada keperluan hidup, ada maksud hidup. Cuma hari ini keadaan umat karena berbenturan dengan keadaan daripada keduniaan, maka telah membalik keperluan dari maksud dari keperluan Allah. Maka duduknya kita malam ini, kita ingin mengazamkan dalam hati kita bahwa letakkan maksud di atas maksud dan keperluan di atas keperluan. Tatkala maksud ini diletakkan pada tempatnya, baru nanti ma'iyatullah, kebersamaan Allah ini terlibat dalam kehidupan daripada manusia, terlibat di dalam alam ini. Baru nusratullah, pertolongan Allah ini akan bercurah-curah datang, sampai datang nanti mimpi-mimpi mereka menjadi asbab hidayah. Bahkan seluruh makhluk yang ada di sekitar rumah mereka ini akan Allah jadikan asbab hidayah. Sebagaimana orang-orang terdahulu tatkala meletakkan maksud di atas maksud, maka asbab dolalah Allah telah rubah menjadi asbab hidayah. Bahkan jin-jin ini jadi tim taskil, Bang. Jadi walaupun ada tim taskil kita ini, nanti jin-jin ini akan jadi tim taskil. Yang ketiga, janji-janji Allah ini akan nampak. Hari ini karena keperluan kita anggap maksud, maka janji Allah itu samar, sehingga seolah-olah Allah ini tidak menepati janji dalam kehidupan ini. Begitu pula jaminan Allah SWT akan mudah kita ketahui. Maka hadirin mulia, malam ini kita akan sama-sama meluruskan, berpikir, berusaha. Yang berbicara, berpikir dan berusaha, yang mendengarkan juga berpikir dan berusaha. Karena perkara yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita manusia ini adalah perkara agama. Dan agama ini kita sudah tahu, hanya agama Islam saja yang dikehendaki, yang diridhoi, yang diakui oleh Allah SWT. Wa raditu lakumul Islam madinah. Allah ridho. Jadi keridhaan Allah ini akan datang tatkala kita ada dalam Islam, ada dalam agama ini. Dan agama yang dikehendaki oleh Allah SWT di setiap kita ini, yang mampu mendatangkan janji-janji Allah dalam kehidupan ini, adalah agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Hari ini di kalangan umat, kurang lebih dihitung oleh ulama, hanya 40% agama ini ada dalam kehidupan. Hanya 40%. Sehingga banyak umat ini gelap dalam amalnya sendiri. Ada orang sholat tetapi dia mendapat kegelapan dalam sholatnya sendiri. Ada orang puasa gelap dalam puasanya sendiri. Bahkan banyak hari ini, kalau pengumuman orang hilang itu kadang ditempel di mana-mana. Hari ini banyak umat hilang dari masjid, Pak. Mulai dari 1 Syawal hilang. Kemarin Ramadan banyak. Sebenarnya harus ketempel mencari orang yang hilang dari 1 Syawal sampai sekarang. Jadi 40% agama ini teramalkan. Kalau imaniahnya jauh tinggi, bahkan keluar dari mulut Allah. Kami pernah di satu daerah lewat,
Ini saya tanya satu pertanyaan yang tanahnya seperti warna tehel. Masya Allah, bagaimana kok bisa hijau ini? Dari mana sumber airnya? Allah, langsung keluar. Jadi imaniyat daripada umat ini sudah tidak bisa bahkan di dalam hikayatus sahabah, orang-orang terdahulu, orang-orang munafik, bahkan orang-orang kafir itu mengakui Allah itu sebagai Rabb. Bahkan agama mereka itu sungguhnya agama Hanif, yaitu agama Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan ibadiyat. Ibadiyat kita hari ini alhamdulillah 5 waktu bisa kita jaga masjid. Bahkan dalam hal sodako dan lain sebagainya bisa kita. Tetapi hilangnya kesempurnaan agama dalam diri kita ini, muamalah, muasyarah dan akhlak. Hubungan jasad sesama manusia ini hilang, hubungan hati sesama manusia hilang, dan akhlak. Maka jangan heran masih banyak orang yang sudah menghadap Allah SWT, akhlaknya hilang. Kadang dalam pemikiran, kadang dalam penglihatan, kadang dalam kalam. Maka inilah maksud kita mau mengusahakan bagaimana agama ini sempurna dalam diri kita. Maka yang pertama kita usahakan imaniyat kita. Luruskan imaniyat kita. Dan ini kita sudah tahu, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai akhir. Tetapi basirah kita, di basorihi, penglihatan hati kita tentang kehebatan Allah, tentang kemahakuasaan Allah, tentang Allah merubah suasana dan keadaan, tertutup kita nih, sehingga secara tidak langsung kita ini telah memasukkan kesyirikan samar dalam hati kita. Kesyirikan samar. Maka Nabi menekankan, barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan hatinya membenarkan daripada lisannya. Jadi hati dan lisan ini sama. Hari ini banyak orang yang kalam Allah dalam kalamnya, tapi hatinya syirik. Masih ada kebesaran makhluk. Bahkan kita buat amal ini menyangka agama ini hebat, agama ini naik asbab saya melaksanakan perintah Allah. Ini sudah kesyirikan. Padahal hebatnya kita ini karena kita melaksanakan amal agama. Bukan amal agama ini hebat karena ada saya. Ini kalau tidak ada saya, masjid ini tidak jadi. Ini kesyirikan kecil yang telah kita masukkan. Apalagi dengan keluarga kita. Bahkan kita membentuk daripada keyakinan keluarga kita, menjadikan diri kita Tuhan. Kalau tidak ada bapak ini saya tidak bisa makan. Kalau tidak ada bapak ini maka mati kami semua. Ini telah kita mengajarkan diri kita bahwa kalau tidak ada saya, kalian ini tidak bisa makan. Padahal banyak kita lihat orang yang ditinggal suaminya gemuk-gemuk kan. Allah, benar ya. Banyak gemuk-gemuk kan. Bahkan yang menggemukkan Allah, yang menguruskan kerbau itu biar 3 bulan tidak makan karena sudah diciptakan sebesar itu. Semut hari-hari dalam pasar di atas daging karena kecil ya tetap kecil. Yang besar Allah, yang menguruskan juga Allah. Ini kita tanamkan dalam diri kita. Inilah maksud kalimat la ilaha illallah. Dan ini kalimat action, kalimat yang harus kita
buat satu kerja. Tidak bisa kita dengan hanya menyebut kalam. Ada satu periuk, kita beli toa yang baru buat tumang. Kita teriak panas, api-api sampai kiamat. Tidak bisa mendidih. Karena dengan suara. Tulis besar-besar A, P, I juga tidak bisa. Karena kita masak dengan tulisan api. Bawa gambar api besar-besar, kita taruh. Tidak juga masak, karena ini gambar api. Tapi tatkala kita bawa hakikat api, walaupun sebesar ini, lama kelamaan ini akan mendidih. Begitu juga dengan kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Maka hakikatnya yang kita harus angkat. Ini baru yang akan mampu menghancurkan kesyirikan. Ad'u ilallah ala basira ana wa manit taba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Baru di ayat terakhir kata ulama, ditafsirkan oleh ulama, baru berani kita berkata, Maha suci Allah, sungguh saya bukanlah termasuk orang yang syirik, musyrik. Baru kesyirikan ini akan hilang tatkala kita buat action dalam kalimat ini. Nah, bagaimana cara kita buat action? Maka sering bicarakan di mana saja dengan siapa saja. Maka di saat malam hijrah, Nabi telah berjalan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka mereka bersembunyi di satu tempat gua. Gua ini tidak terlalu dalam. Ini gua Thur. Maka dikejar oleh intel. Jadi intel Quraisy saking canggihnya, melihat bekas saja ini, dia tahu jarak tempat orang ini sembunyi. Sudah berapa meter, sudah berapa kilo, ditahu. Hanya melihat telapak kaki kuda, telapak kaki orang, maka ditahu ini 500 meter. Betul. Tetapi kehebatan otaknya Allah telah gagalkan. Karena mengandalkan otaknya Allah telah gagalkan. Bukan dengan Allah datangkan malaikat, bukan Allah datangkan ilmu hilang. Cukup dengan sarang laba-laba saja. Kehebatan ngintel ini hilang. Dan Abu Bakar saat itu melihat. Maka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya mati hanya Abu Bakar saja. Tetapi kalau engkau mati maka agama akan terhenti di sini. Maka Nabi katakan, wahai Abu Bakar, tenang saja kamu. Kita ini bukan berdua, Allah bersama kita. La tahzan innallaha. Jangan kamu khawatir. Kita ini bukan berdua, Allah bersama kita. Ini mau dekat mati saja mampu keluar di kalimat ini. Mampu dibicarakan kalimat ini. Sehingga kalimat ini masuk ke dalam hati. Maka dikala harga di pasar ini mulai naik, di Buton, di Akik ini mulai naik, maka sahabat miskin ini datang, ya Rasulullah, ini keadaan harga pasar ini naik. Kami ini orang yang ekonomi menengah ke bawah. Tolong berdoa pada Allah SWT agar harga di pasar ini turun. Maka Nabi tidak terpengaruh dengan itu. Tapi Nabi katakan, ketahuilah wahai sahabat, setiap hari Allah SWT telah mengirim malaikat-malaikat untuk menentukan harga barang di pasar-pasar. Kalau harga ini sekian, tidak ada satupun makhluk yang menurunkan harga barang. Jadi harga naik bicara kebesaran Allah. Hingga kebesaran Allah ini masuk ke dalam hati. Kalau kita harga naik, apa yang kita bicarakan? Ini asbab Jokowi. Ini asbab ini. Ini asbab ini. Air kebesaran Jokowi masuk dalam hati. Air kebesaran pemerintah ini masuk dalam hati. Tatkala kebesaran makhluk masuk dalam hati kita,
maka mulai kehidupan kita ini akan sempit. Suasana dan keadaannya Allah rubah, karena Allah ini maha cemburu. Sehingga sahabat ditanya oleh Rasulullah dalam satu majelis, bagaimana seandainya kalian tatkala kembali ke rumah kalian, kalian ketemukan istri kalian dengan orang lain? Saya pergikan lehernya dua-dua. Berarti kamu cemburu, sangat cemburu. Ketahuilah cemburu Allah 70.000 kali daripada cemburu kamu. Kamu masukkan kebesaran makhluk di dalam hati kamu. Ini bicarakan untuk memasukkan. Action ini bicarakan. Dikala hujan turun, maka Nabi SAW ini telah menada air hujan dan mengatakan air ini baru saja diciptakan oleh Allah SWT. Hujan turun, bicara kebesaran Allah masuk ke dalam. Kalau kita hari ini hujan turun apa? Kalau petani, maka lagi sebentar saya akan bercocok tanam. Hingga kebesaran cocok tanam masuk dalam hati dia. Kalau dia petugas laundry, maka tidak bisa kering, sudah jemuran. Air kebesaran jemuran-jemuran orang yang masuk dalam hati. Kalau dia pedagang, maka langganan saya ini akan bubar dengan becek. Maka kebesaran-kebesaran langganan masuk dalam. Kira-kira kalau kita buat ibadah dengan hati yang kotor, kemana kita akan pergi? Hari ini banyak umat sholat dalam keadaan hati ini kotor. Hari ini berhaji dengan hati yang kotor, puasa dengan hati yang kotor. Tatkala nanti ajal menjemput kita, kematian itu datang, hati kita dalam kotor, kemana kita akan pergi? Inilah kita bersihkan. Jangan sampai ada kesyirikan masuk dalam hati. Maka ini hari-hari kalang kita. Hari-hari kita dengar orang yang berbicara tentang kebesaran Allah. Karena 4 saluran ini masuk ke sini, Pak. Hari-hari bicara tentang karapan masuk sini. Hari-hari melihat orang karapan masuk sini. Hari-hari mendengar orang tentang kerbau masuk sini. Maka hati ini seperti gelas. Imam Ghazali mengatakan seperti gelas. Tatkala susu kita kasih masuk, tatkala gelas ini dipecahkan, maka keluar susu juga. Begitu pula tatkala kebesaran dunia ini, kebesaran ghairullah selain Allah SWT kita masukkan dalam hati kita, maka biar ditalkin 6.000 kali ini orang. Pasti kebesaran yang masuk ke sini yang keluar. Sementara kita berharap di air hayat kita ini mampu mengeluarkan kebesaran Allah SWT. Bahkan ada yang tersamar sekali. Banyak orang membesarkan nafsunya. Dalam ibadahnya membesarkan nafsunya. Dalam muamalah membesarkan nafsunya. Segala ini membesarkan nafsunya. Bahkan Allah mengatakan banyak orang ini menjadikan Allah sebagai nafsunya. Ini tersamar. Contoh aja kita di majelis. Yang mengeluarkan kita dari majelis untuk duduk di sana. Misalnya ada di majelis besar, nanti untuk duduk keluar sana. Nafsu kita. Dan nanti kalau sudah capek nafsu sana, masuk majelis juga dengan nafsu dia juga sendiri. Ini samar kita. Inilah penting hari-hari kita bicarakan untuk memasukkan. Begitu pula di saat datang nisab kita 3 hari tiap bulan. Yang melarang kita untuk 3 hari ini nafsu kita juga. Hingga banyak alasan. Saya ini amwal anda punya. Saya ini kesehatan terganggu. Saya ini kebetulan diamanahkan harta. Saya diamanahkan keluarga. Maka nanti alim ulama katakan sering baca Az-Zumar. Semua orang yang beralasan nanti akan dikumpulkan dan akan digiring ke satu tempat, yaitu selain daripada surga. Digiring. Apa alasan kamu? Saya ini miskin. Nabi Isa terangkan.
Sudah tidak ada alasan. Saya ini kaya, Sulaiman, terangkan. Saya ini sakit, Ayub, terangkan. Maka tidak ada alasan. Ini hari-hari kita bicarakan untuk memasukkan iman ya kita. Di mana saja kita berada, maka senantiasa. Maka alim ulama mengatakan berbicaranya dakwah, diamnya adalah zikir. Maka zikir terus. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini zikir yang paling abdul. Terus zikirkan. Bila perlu nanti sampai tingkatan setiap desah napas kita ini adalah zikir. Terus. Maka Nabi ini adalah kehidupan doa setiap saat. Dikala perjalanan mendaki takbir, menurun tasbihat, melihat pergerakan orang lain. Jadi semua zikir. Maka zikir la ilaha illallah Allahu. Kalau orang-orang di sana main ada hu lagi, main ada ah lagi. Cuma bagi kita pemula cukup aja yang lurus-lurus saja. La ilaha illallah. Terus sebanyak-banyak sampai masuk, sampai ngisi. Baru nanti hijab mata kita Allah akan buka. Di mana-mana kehebatan Allah yang akan nampak. Ternyata kita ini tidak punya apa-apa. Tidak ada kekuatan apa-apa. La haula wala quwata. Hari ini kalang saja kita la haula wala. Belum masuk. Makanya senantiasa kita usahakan. Terus yakin dengan adanya malaikat yang banyak. Bahkan hari ini kita tidak tahu bahwa di sini ada rakib, di sini ada atid. Kita tidak tahu. Yang mengatur lidah kita supaya jangan digigit oleh gigi saat makan. Ada malaikat yang mengatur. Yang menjalankan daripada semua makanan untuk masuk ke tempat-tempat tubuh kita ini, ada malaikat. Jadi malaikat ini suruhan Allah untuk berkhidmat kepada kita manusia. Ini belum kita cerita ke langit lagi. Bahkan di langit ini setiap lapis langit ini sop malaikat itu saking rapatnya sampai langit pertama itu berdecit, ngereak. Tidak ada satu telapak tangan jarak. Belum lagi di Baitul Ma'mur yang 70.000 malaikat setiap hari. Dan tidak akan pernah kembali lagi mereka tawaf setelah pergi. Ini uang malaikat. Harus kita yakin dengan adanya malaikat-malaikat. Begitu juga dengan para nabi-nabi ini. Maka di era kita ini adalah Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari bangun tidur sampai tidur kembali, paksa diri kita hanya dengan cara Nabi. Imam Malik terdahulu. Imam Malik apa Imam Ibn Hanbal yang makan semangka 20 tahun. Imam Malik tidak berani makan semangka selama 20 tahun. Karena belum ketemu cara Nabi SAW makan semangka. Setelah didapat baru berani makan semangka. Ternyata semangka itu harus dipotong bulan sabit, jangan sebesar ini, itu namanya es semangka. Jadi harus bulan sabit ya. Maka makannya dari pinggir sini ke tengah, dibalik nanti dari sini habisnya di tengah. Baru Imam Malik berani. Karena sungguh tidak ada pergerakan dalam kehidupan kita ini yang ada nilainya, yang mendatangkan keridhaan Allah SWT, melainkan dengan cara Nabi SAW. Sehebat apapun kita tidur, sehebat apapun kasur kita, kalau tidak cara Nabi kita tidur, lago umur kita. Walaupun hitungannya 6 jam ini tidur sehat, 8 jam tidur sehat, kalau tidak ada cara Nabi, lago 6 jam. Kalau umur kita 60 sampai 70 tahun,
60 tahun. Bagi 3 berarti kena, atau bagi 4 karena 6 jam 24 bagi 6 4 berarti bagi 4 berarti 15 tahun. Kalau tidak ada cara Nabi, 15 tahun kita lago, kita tidur, Pak. Tidak ada nilai-nilainya. Jadi rugi di umur kita. Makanya Allah SWT menekankan dalam waktu ini, wal fajri wal duha wal laili was subhi wal asri. Rugi kita. 15 tahun enggak ada apa-apa. Begitu juga dengan makan, ya Pak. Berapa kali kita makan, berapa kali kita minum, dan berapa menit. Kalau tidak dengan cara Nabi, lago kita. Bahkan masuk WC, maka alim ulama katakan barang siapa masuk WC dengan cara Nabi kaki kiri, dan dia terjatuh di WC, dihitung syahid. Karena banyak orang jatuh di WC ini, dihitung sangit. Maka hidupkan cara Nabi. Di tidur dapat pahala, dimakan dapat pahala, di mana-mana dihitung ibadah, sedang sibuk beribadah. Berapa jam kita minum dengan tangan kiri, lago kita. Tapi kalau dengan tangan kanan terus mengalir. Maka alim ulama mengatakan, kenapa natijah daripada sunnah Nabi ini digoibkan oleh Allah SWT? Tidak nampung kita ini, tidak nampung, pecah pembuluh darah kita. Kalau lihat natijah hasil di dunia ini, bidadari saja tidak berani utuh dikasih lihat, hanya kelingking saja redup matahari. Kalau utuh pecah bumi, hanya ludahnya saja manis daripada air laut. Maka natijah ini digoibkan, karena pecah kita punya pembuluh darah, tidak nyangkut lihat. Sedang nanti Allah SWT jika selamatkan kita, dan harus kita semua berada di surga. Nanti orang masuk surga itu kaget aja kerjanya juga, Pak. Tapi kagetnya nyaman, Pak. Ada kaget yang tidak nyaman. Ini kagetnya nyaman, Pak. Melihat satu bangunan yang jarak pintunya sebulan perjalanan, kaget ya. Maka ditepuk, itu bangunan kamu, tambah kaget lagi. Tapi kagetnya nyaman. Jadi ini dasar sunnah Nabi SAW. Dan jangan sekali-kali kita remehkan sunnahnya, Pak. Mang sunat. Ada orang, kalau orang Sumbawa itu, ayolah mang sunat. Hati-hati ini, Pak. Meremehkan sunnah dosa besar, Pak. Meninggalkan sunnah rugi besar. Ini Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh meremehkan sunnah. Dan sunat ini bukan seperti definisi fatwa kita. Bila dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat apa. Bukan dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan kita yang rugi, Pak. Orang tidak dapat apa-apanya yang rugi, Pak. Maka harus kita paksa diri kita dalam sunnah Nabi SAW. Begitu pula dalam ibadah kita, dalam sholat kita, dalam istinja kita. Begitu pula dalam muamalah kita, berjual beli, berutang piutang, mengawinkan. Ini senantiasa kita tanya kepada ulama. Saya ini mau menikahkan anak saya, wahai Ustaz, bagaimana cara Islamnya? Ini harus kita tanya. Wahai Ustaz, saya ini mau mulai buka perdagangan ini, bagaimana cara Islamnya? Bukan bagaimana cara keuntungan yang besar, Pak. Tapi bagaimana cara Islamnya. Ini saya mau naik rumah ini Ustaz, bagaimana cara Islamnya. Akhir apa? Di samping masjid, rumahnya, disuruh orang masjid di jalan ke masjid, disuruh ke rumah sholat, Pak. Nah, maka ini perlu tanya kepada ulama. Ini kan naik rumah ini, membiasakan orang di sholat di. Maksudnya biasakan orang sholat di rumah, berdoa di masjid, berdoa nanti di
Di rumah. Ini orang-orang masjid sampai imamnya dadang. Lari ke rumah. Masya Allah. Maka ditanya kepada ulama semua cara sampai kepada anak kita, nama anak kita. Saya pernah silaturahmi di satu kampung dan saya berbincang-bincang, ada namanya Sidu. Dia 7 bersaudara. Ternyata di dapur semua namanya. Ada lempang, ada Sidu, ada Cobe apaan? ada bakar. Ini perlu cara Islami. Kita tanya kepada ulama, apa baik nama daripada anak saya. Itu amalan masyarakat. Itu juga akhlak kita. Jangan akhlak ahlul hasanah, istiqomah di situ jangan. Memang baik ini, orang berbuat baik kita balas dengan berbuat baik yang setara nih, baik. Akhlakul karimah, orang berbuat baik, kita berbuat baik yang ada lebihnya. Kalau kemarin dia pulang dari Mataram kasih kita setengah kilo rambutan, besok kita pulang dari Mataram 1 kilo, kita ada lebihnya. Nah yang ketiga nih akhlakul azimah, orang berbuat buruk kepada kita, kita berbuat baik kepada dia. Dia bicarakan keburukan kita, sama dengan mentransfer kebaikan dia ke kita, keburukan kita diambil. Supaya jangan rugi, kasih tambah dia sekilo rambutan. Jadi orang berbuat buruk, kita berbuat baik. Nah, ini yang mulia, untuk kesempurnaan Islam ini wujud secara bertahap dalam diri kita ini, perlu usaha Nabi SAW. Perlu kita buat usaha Nabi SAW. Maka alim ulama telah membuat satu metode bagaimana supaya usaha Nabi ini semua kita bisa buat. Maka diambil dari 1/10. Satu amal baik dilipat gandakan 10 kali. Ini yang terendah. Maka untuk nisab umur kita, Allah beri kita umur 1 bulan. Maka 1/10 umur 1 bulan ini 3 hari. Maka dengan 3 hari ini menutup daripada 1 bulan umur kita. Jikalau kita mati hari itu, tidak bergeser tapak kaki seorang sebelum tanya 4 perkara umurnya kemana dia habiskan. Maka dia sudah habiskan untuk mengusahakan agama dalam diri dia. Yang kedua, masa muda ini masa kuat, masa sehat. Kemana dia habiskan untuk mengusahakan agama? Ada jawab. Yang ketiga, harta. Dari mana dan kemana? Saya belanjakan di jalan Allah. Ada jawab. Yang keempat, adakah kamu beramal dengan ilmu yang kamu tahu? Di saat kita muzakarah dan makan, insya Allah cuci tangan, praktek langsung mana? Adakah kamu beramal dengan ilmu yang kamu tahu? Ada jawab. Maka bid'ah yang sesungguhnya kata ulama tidak mau memberi masa untuk agamanya. Karena Nabi ini memberi masa untuk agama. Maka insya Allah kita bersedia. Jadi jangan lama-lama. Jangan ambil jauh-jauh dulu. Ambil 3 hari saja. Ambil 3 hari tiap bulan. Ini sarana latihan, sarana tarbiyah untuk membentuk agama ini secara bertahap-tahap dalam diri kita. 3 hari tiap bulan saja. Entah itu di halaqah kita, entah itu di halaqah orang lain. Siapa siap 3 hari? Insyaallah. Dan sebelum kita ini mau keluar ke Tebu, ke Cerewet, langkahkan kaki kita ke Timtasil aja dulu, yang paling dekat. Sebelum kita melangkah jauh-jauh ini, kita mau lihat buat dah langkah kita ini ke Timtasil. Masya Allah. Timtasil namanya. Insyaallah. Bagi yang belum mampu, mulai malam ini menangis.
istighfar banyak, mohon sama Allah. Ya Allah, gunakan diri saya untuk mengusahakan agama dalam diri saya dan untuk bagaimana agama ini tersebar seluruh alam. Nangis, karena kita ini bukan umat abid, bukan umat yang diciptakan hanya untuk ibadah saja, bukan. Karena selepas Nabi Muhammad ini tidak ada nabi lagi. Walaupun bagaimana kerusakan umat ini tidak akan diturunkan nabi. Nangis kita dengan air mata darah juga tidak akan diturunkan nabi. Karena pelanjut kerja nabi ini ada di pundak orang Islam. Dan asbab bala ini datang hadirin mulia, kita telah meninggalkan usaha nabi. Kerja nabi, kita peduli dalam diri, untuk diri kita sendiri. Jadi soleh nih, pulang pergi rumah masjid, ada bekas sujud, keluar cahaya wajahnya, tetapi sayang 1000 sayang dia pikir dirinya sendiri. Allah. Ini bukan, ini umat yang terlambat lahir, kan? Sebenarnya zaman Nabi Musa, Nabi Nuh sebenarnya dia lahir, terlambat lahir dia. Kalau zaman Nabi Muhammad ini dikatakan umat, karena tanggung jawab risalah kenabian ini harus sampai kepada bayi yang lahir menjelang hari kiamat. Sekarang berada di pundak kita. Insya Allah kita usahakan. Dan jangan pernah menganggap bahwa saya ini sudah sempurna agama saya. Terus kurang barometernya sahabat. Jangan barometer teman-teman kita. Kalau barometer teman kita nanti kita kecewa. Tapi barometer kita sahabat. Ternyata masih kurang kita. Imaniyah, ibadiyah, muamalah, masyarakat. Ayo kita usahakan. Insya Allah. Insya Allah. Boleh yang insya Allah.